Perkenalkan, nama saya Anggreni Astuti dengan NPM 2440603064. Di sini saya akan membahas materi tentang fotosintesis. Apa itu fotosintesis? Nah, di sini kita akan membahas satu persatu dari tahapan, syarat, faktor, serta manfaat dari fotosintesis. Fotosintesis adalah sebuah kejadian alamiah yang terjadi secara berulang-ulang pada tanaman. Daun sebagai suatu organ utama pada tumbuhan yang menjadi tempat berlangsungnya fotosintesis. Selain pada tanaman, fotosintesis kemudian menjadi proses alami yang sangat berperan penting terhadap kehidupan organisme, seperti pada manusia dan hewan. Hal ini karena ketika proses fotosintesis terjadi, maka akan menghasilkan oksigen yang diperlukan oleh makhluk hidup untuk bernafas. Selain itu, fotosintesis juga turut membantu mendaur ulang karbon dioksida O2 yang dihasilkan pada sistem pernapasan. Dengan begitu, polusi udara pun bisa berkurang berkat adanya fotosintesis. Dari fotosintesis tersebut dapat diuraikan menjadi reaksi 6CO2 ditambah 6H2O menghasilkan C2H12O6 ditambah 6O2, yang dimana CO2 ini yaitu karbon dioksida yang diambil dari udara melalui stoma daun. Kemudian ada H2O yaitu air yang diserap oleh akar. Kemudian ada C2H12O6 yaitu glukosa sebagai sumber energi bagi tumbuhan. Kemudian ada O2 yaitu oksigen yang dilepas ke udara. Kemudian ada klorofil yaitu pigmen hijau dalam kloroplas yang menangkap energi cahaya. Proses ini juga sangat diperlukan supaya tanaman atau tumbuhan bisa berkembang dan bertahan hidup dengan segala kondisi. Di mana sih fotosintesis terjadi? Fotosintesis terjadi di dalam organel sel tumbuhan yang disebut kloroplas. Di dalam kloroplas terdapat pigmen hijau yang bernama klorofil yang berperan penting dalam menangkap energi cahaya. Nah, fotosintesis hanya dapat terjadi pada suatu organisme yang memiliki klorofil. Klorofil sebagai suatu pigmen tumbuhan yang terdapat pada kloroplas. Pewarna hijau alami ini kemudian berfungsi menyerap energi dari sinar matahari. Manusia juga dapat merasakan manfaat dari klorofil bagi kesehatan dengan cara mengkonsumsi berbagai sayuran berdaun hijau, misalnya saja pada bayam atau rumput gandum. Tahapan fotosintesis yaitu reaksi terang dan reaksi gelap. Reaksi terang terjadi di gerhana kloroplas. Energi cahaya matahari yang ditangkap oleh klorofil dan diubah menjadi energi kimia dalam bentuk ATP dan NADPH. Kemudian oksigen dilepas sebagai produk sampingan. Energi dari cahaya yang ditangkap oleh klorofil berfungsi sebagai pemecah molekul air. Pemecah molekul air ini disebut juga sebagai fotolisis. Reaksi gelap terjadi di stoma kloroplas. ATP dan NADPH yang dihasilkan pada reaksi terang digunakan untuk mengikat karbon dioksida dan membentuk glukosa. Proses ini tidak membutuhkan cahaya secara langsung. Reaksi gelap memiliki istilah yaitu siklus Kelvin-Benson. Dalam reaksi gelap, adapun pada reaksi Kelvin tidak membutuhkan cahaya matahari dalam proses menghasilkan gula serta oksigen. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi fotosintesis? Yaitu cahaya, yang dimana intensitas, durasi, dan kualitas cahaya sangat mempengaruhi laju dari fotosintesis. Cahaya juga sebagai suatu komponen utama agar fotosintesis dapat berlangsung dengan tepat. Pentingnya peran fotosintesis sebagai berikut. Yang pertama, menjadi produsen utama. Tumbuhan sebagai produsen utama dalam rantai makanan.
yang menyediakan makanan bagi semua makhluk hidup, yaitu manusia, hewan, dan lain sebagainya. Yang kedua, sebagai sumber oksigen. Fotosintesis menghasilkan oksigen yang sangat penting untuk pernapasan. Yang ketiga, mengatur iklim fotosintesis. Fotosintesis membantu menjaga keseimbangan karbon dioksida di atmosfer. Selanjutnya, manfaat dari fotosintesis. Yang pertama, menghasilkan oksigen untuk makhluk hidup. Dalam proses fotosintesis, tanaman juga akan membantu mengeluarkan produk sampingan yang yaitu diantaranya adalah oksigen. Yang kedua, membentuk buah dan umbi pada tumbuhan. Buah serta umbi merupakan cadangan makanan hasil dari proses kimiawi. Buah dan umbi ini juga mengandung vitamin serta senyawa yang bermanfaat bagi tubuh manusia. Yang ketiga yaitu menghasilkan glukosa. Selain oksigen dan buah, terdapat juga glukosa pada tumbuhan ini kemudian digunakan sebagai bahan bakar dalam membangun zat makanan lainnya, seperti pada lemak atau protein. Hal ini karena protein dapat memperbaiki sel serta membantu meningkatkan kekebalan tubuh manusia. Keempat yaitu melembabkan udara di lingkungan. Kelembapan yang meningkat ini kemudian akan memberikan efek kepada manusia, yaitu efek menenangkan, mengatasi rasa lelah, serta membuat tidur lebih nyenyak. Yang kelima yaitu menghasilkan bahan makanan. Fungsi utama dari suatu proses fotosintesis adalah kemampuannya dalam menghasilkan makanan. Misalnya buah, umbi-umbian, dan glukosa. Kemampuan tumbuhan dalam merubah energi sinar matahari menjadi energi kimia atau zat makanan, kemudian selalu menjadi mata pada suatu rantai makanan. Dari beberapa penjelasan tentang fotosintesis, dapat disimpulkan bahwa proses fotosintesis juga akan membantu menghasilkan produk utama berupa karbohidrat yang disimpan sebagai suatu cadangan makanan, di antaranya pada buah. Proses ini juga sangat memerlukan bantuan cahaya matahari. Saat buah disantap oleh para makhluk hidup lainnya, maka sudah terjadilah suatu fenomena yaitu perpindahan energi. Baik, sekian dari penjelasan saya. Terima kasih sudah menonton video saya. Mohon maaf jikalau ada salah kata atau dalam penyampaian kurang berkenan di hati para teman-teman semua. Mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Terima kasih.